Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah pertemuan kelima untuk mata kuliah Project Quality dan Cost atau kualitas dan biaya proyek. Ini mudah-mudahan kalian selalu sehat dan dalam lindungan Allah. Yang pertama saya akan bahas tentang Triangle Project. Triangle Project ini berarti ada 3 substansi yang berhubungan dengan proyek. Ada waktu, ada scope atau ruang lingkup, dan ada biaya. Ini yang paling penting di antara faktor-faktor yang mempengaruhi proyek. Jadi semua saling berhubungan yang akan menentukan kualitas si proyek. Triple constraint. 3 faktor pembatas di dalam lingkungan manajemen proyek yaitu yang tadi saya sebutkan. Ini sudah pernah dijelaskan sebelumnya ya, ruang lingkup ini batasan, waktu ini adalah batasan waktu, kalau tadi batasan aktivitas, sedangkan biaya adalah batasan anggaran. Ketiga batasan ini saling berhubungan. Project cost management, cost atau biaya adalah faktor yang penting karena menentukan dikeluarkannya besaran biaya kira-kira berapa untuk sebuah proyek. Dipengaruhi oleh 2 faktor yaitu scope dan faktor time, ruang lingkup dan faktor waktu. Jadi ruang lingkupnya semakin besar atau waktunya semakin lama, maka biaya proyeknya akan semakin besar. Project cost management, manajemen biaya adalah metode untuk mengukur biaya dan produktivitasnya. Jadi ini untuk pengukuran anggaran. Kira-kira bisa nggak sih anggaran tersebut dikendalikan, dikontrol? Pengertian cost dan project cost management, yang cost atau biaya adalah sumber daya yang harus dikorbankan untuk mendapatkan sesuatu dalam penyelesaian proyek. Cost ini biasanya berbentuk uang. Project cost management atau manajemen biaya proyek adalah prosesnya yang dibutuhkan untuk proyek dapat selesai sesuai dengan anggaran. Tahapan biaya manajemen proyek yaitu ada 4, ada perencanaan sumber daya, ada cost estimating atau perkiraan biaya, ada cost budgeting atau alokasi biaya, dan ada cost control atau monitoring atau pengendalian biaya agar penyelesaian proyek tidak melebihi biaya yang sudah dianggarkan. Cost estimation tools dan tekniks yang pertama adalah analogous estimates atau top down estimates. Ini mengestimasi biaya berdasarkan biaya aktual. Aktual ini adalah biaya yang ada pada saat itu, atau diestimasi terhadap proyek-proyek sebelumnya yang dianggap mirip dengan proyek yang didapatkan. Yang kedua adalah bottom up estimates. Berdasarkan setiap paket kerja terkecil dan menjumlahkan seluruhnya hingga diperoleh totalnya. Yang ketiga adalah parametric modeling. Ini adalah dengan cara memanfaatkan karakteristik proyek. Jadi karakteristiknya mungkin semakin unik atau semakin sulit, maka biayanya semakin besar. Cost control adalah pengendalian biaya, termasuk dalam monitoring biaya. Pengendalian biaya yang pertama adalah prosesnya, yang pertama monitoring. Yang kedua jika ada perubahan, maka biaya harus direvisi. Yang ketiga adalah informasi bahwa perubahan dalam menjalankan proyek akan mengakibatkan perubahan biaya juga. Yang kedua adalah Earned Value Management (EVM). Alat penting ini alat untuk pengendalian biaya. Earned Value Management atau EVM adalah pengukuran kinerja proyek dengan integrasi. Integrasi ini adalah menghubungkan ruang lingkup waktu dan biaya. Maka EVM ini harus dibuat baseline-nya. Istilah-istilah dalam EVM yang pertama plan value atau PV. Plan value ini adalah nilai perencanaan, nilai kira-kira berapa-berapanya
Ini adalah porsi total estimasi biaya. Jadi per kegiatan kira-kira biayanya berapa. Lalu actual cost adalah biaya total langsung maupun tidak langsung dalam rangka penyelesaian pekerjaan. Lalu yang schedule variance atau SV, ini adalah jadwalnya, lebih lama atau lebih lambat. Jadi nanti ketahuan ya. Ada perencanaan biaya, misalkan perencanaan biayanya tadinya 500, lalu actual cost-nya biaya yang terjadi sebenarnya adalah 600, berarti schedule variance-nya melebihi dari perkiraan biaya. Lalu in value atau EV adalah estimasi pekerjaan fisik berdasarkan rate of performance atau RP. Jadi perbandingan pekerjaan yang selesai terhadap yang direncanakan. Ini EV. Cost variance atau CV, apakah biaya sudah melebihi atau kurang? Ini CV ya, cost variance. Dan selanjutnya, mohon maaf tadi ada suara sedikit. Yang selanjutnya adalah Cost Performance Index atau CPI. Ini variabel yang digunakan untuk estimasi biaya pada saat proyek selesai. Jadi mengestimasi biaya sampai selesai. Lalu yang selanjutnya adalah Schedule Performance Index atau SPI. Variabel untuk estimasi waktu selesai proyek. Jadi schedule ini waktunya. Nah, ini ada in value management, in value-nya ada 7.500. Ini pengeluarannya 7.500, lalu plan-nya 10.000. Lalu actual cost-nya ini kenyataannya 15.000, berarti sudah melebihi. Ini angka negatif untuk SCV dan SV. Masalah dalam kinerja proyek, ini biaya proyek yang direncanakan. Lalu cost variance-nya EV dikurang AC 7.500 dikurang 15.000, berarti selisihnya 7.500, berarti kurang ya anggarannya 7.500. Dan waktunya yang digunakan lebih panjang. Schedule variance-nya kurang 2.500, EV dikurang PV 7.500 kurang 10.000, 2.500, berarti waktunya lebih panjang dan biayanya kurang. Cost Performance Index atau EV per AC. EV per AC 7.500 per 15.000, berarti ada 50%. Dan SPI Schedule Performance Index 75%, EV per PV 7.500 per 10.000, berarti untuk biaya dan waktunya adalah menunjukkan adanya masalah karena kurang dari 100%, kan harusnya 100%. Contoh cost estimate. Nah, ini ada WBS item. Jadi kalian tulis project management, project manager berapa, lalu tim member berapa, kontraktor berapa. Setelah itu hardware. Jadi WBS itemnya ada project management, ada hardware, di dalamnya hardware apa aja, ngapain aja, ada server, ada device, lalu software, ada lisensi, ada pengembangan, lalu testing, lalu training and support, cost-costnya berapa, dan reserve ini adalah sisa dari semuanya. Jadi di total semuanya berapa persennya, total projectnya segini, sisanya masih ada reserve yang bisa di reserve ya, yang bisa disimpan, berarti untung. Contoh EVM lagi, plan and staff project, aktivitasnya ditulis di sebelah kiri, lalu per Januari sampai Desember per setahun ya. Nah, itu di total namanya PV, lalu persen komplitnya sudah komplit kalau PV-nya sudah semuanya, lalu EV-nya pun komplit. Contoh EVM, ini yang EVM yang bagus, estimate-nya 12.000, to complete-nya 12.000, hampir sama ya, 55. Analisa cost benefit. Analisa cost benefit adalah penghitungan investasi dalam menggunakan prinsip perbandingan biaya yang harus dikeluarkan dengan manfaat. Itu analisa cost benefit. Jadi perlu dianalisa juga ya. Pendekatan ini biasanya digunakan pada situasi di mana teknologi memberi manfaat dan cenderung mudah diukur secara kuantitatif. Berarti harus ada hitung-hitungannya. Analisa cost benefit di sini ada 3 tabel, ada investasinya 327,
biaya bulanannya adalah 41 dan manfaat bulanan ternyata 54. Keuntungannya karena manfaatnya ini 54 dan biaya bulanannya 41, tinggal dikurang 13. Manfaat per tahun berarti 13 kali 12, 156. ROI-nya 156 yang ini dibagi total biaya investasi kali 100% sama dengan 48%. Simple payback-nya itu adalah kira-kira investasinya kapan kembali. Berarti 327 dibagi yang tadi total investasi dibagi ROI-nya 100 dibagi bukan ROI manfaat per tahun 156 dikali 1 tahun. Berarti 2 tahun 1 bulan. Ini jika keuntungan per bulannya itu tetap. Bukan keuntungan, jika manfaat per tahunnya tetap ya. Bagaimana kalau berubah-ubah? Seperti ini ya, tahun 1 manfaatnya adalah 15.000, tahun 2 3.000, tahun 3 3.500. Bagaimana cara menghitungnya? Nah, seperti ini, payback period. Kita lihat, bentar saya kecilkan dulu. Oke, payback period investasi adalah 20.000. Tahun pertama dapat 15.000, tahun kedua 3.000, tahun ketiga 3.500. Lalu kira-kira kapan sih kembalinya uang investasi itu kembali? Karena tahun-tahun ini semakin kecil, maka kita lihat 20.000 dikurang 300 yang tadi pertama ya. Langsung dikurang, rata-ratanya kan hanya 3.000 berarti dikurang yang ini saja tahun kedua, tahun ketiga. Kalau tahun pertama memang biasanya belum kelihatan ya pendapatannya. Kurang 3.000, lalu ini selisihnya berapa? 3.500 dikurang 3.000. Berarti 17.000 dibagi 500 kali 1 tahun, 34 tahun. Oh, sangat lama sekali ternyata untuk pengembaliannya. Nah, ini ada tugasnya itu boleh cari di Google. Ada analisis biaya dan manfaat, ada beberapa metode kuantitatif. Ini tolong dicari semua karena ini penting ya. Ada payback period, net present value, ROI, dan internal rate of return. Ini boleh satu soal tapi semuanya, atau per satu item ini satu soal, beda-beda, boleh, bebas. Jadi kalian mencari contoh soal di Google, contoh soal berikut jawabannya. Nah, ini soal evaluasi tidak perlu dikerjakan, hanya untuk belajar saja. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Sekian dulu apa yang saya jelaskan hari ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada penjelasan yang kurang. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.